2016 dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan LAPTAS tertahan. Dan dua resikonya, satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut bahwa bekerja ke luar negeri adalah solusi utama bagi jutaan pengangguran di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Namun pernyataan ini memicu pertanyaan, apakah solusi pengangguran di negeri sendiri hanya sebatas mengirim warganya bekerja ke luar negeri? Di tengah banyaknya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap PMI menjadikan mereka sebagai andalan ekonomi dan diplomasi global justru menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam membangun lapangan kerja yang layak di dalam negeri. Nah, kalau tanggapan netizen sendiri bagaimana nih? PHK dan ancaman pengangguran ini menjadi PR besar pemerintah. Apalagi janji Mas Gibran waktu kampanye yang bilang waktu itu ada 19 juta lapangan kerja akan tercipta. 5 juta diantaranya untuk green jobs. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, lihat ibu berdiri sedang bersusah hati.